Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali di kesempatan pagi hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kita akan belajar dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan kami ingatkan kepada para pemirsa bahwa kajian kita saat ini berada di hari Jumat, maka kami persilahkan bagi Anda untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang mudharabah bertingkat. Mudharabah bertingkat. Berarti di situ ada beberapa pihak yang dia secara independen terlibat dalam praktek mudharabah tersebut. Sebagai ilustrasi kita akan gambarkan sebagai berikut. Bagi Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 50. Tentang mudharabah bertingkat. Berikut ilustrasinya. Bambang menyetorkan dana senilai 100 juta ke Bank Syariah AFX dengan akad mudharabah. Di sini kita tidak membahas apakah mudharabahnya syariah atau tidak. Yang jelas pokoknya ada kasus seseorang menyetorkan dana 100 juta ke sebuah bank syariah untuk melakukan akad mudharabah. Karena bank syariah AFX tidak memiliki unit usaha, bank memberikan dana itu kepada Farid sebagai nasabah yang membutuhkan modal dengan akad mudharabah juga. Putus ini ya. Alhamdulillah. Sehingga Anda bisa Anda simak seperti ini ya, skemanya. Zoom-nya masih putus sebentar. Baik, mohon ditunggu Zoom kami putus. Alhamdulillah, baik. Jadi Pak Bambang menyerahkan modal ke Bank Syariah, kemudian Bank Syariah menyerahkan modal itu ke Pak Farid. Di posisi ketika Pak Bambang menyerahkan modal ke Bank Syariah dengan akad mudharabah, berarti posisi beliau sebagai sahibul mal pertama. Dan ketika Bank Syariah menerima dana itu, maka posisinya sebagai mudharib 1. Mudharib pertama. Karena Bank Syariah dia tidak memiliki unit usaha, maka Bank Syariah menyerahkan kepada pemilik UMKM. Yaitu dalam hal ini Pak Farid. Sehingga ketika itu dilakukan, maka Bank Syariah menjadi sahibul mal 2 dan Pak Farid menjadi mudharib 2. Baik, ini skema permodalan bertingkat atau mudharabah bertingkat. Ketika Bambang menyerahkan dana 100 juta ke Bank Syariah, posisi Bambang sebagai sahibul mal pertama. Mengingat bank tidak memiliki unit bisnis, maka Bank Syariah hanya bisa menyalurkan dana itu ke pihak lain. Bank Syariah menyerahkan dana itu ke Pak Farid, sehingga posisi Bank Syariah sebagai sahibul mal yang kedua. Sementara Pak Farid sebagai mudharib yang sejatinya. Mudharib kedua, dan dialah yang mengelola dana itu. Sehingga saya sebut sebagai mudharib yang sebenarnya.
Saya kutipkan keterangan dari Profesor Dr. Hasan Abdul Ghani dalam risalahnya Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Bil-Aqdil Mudharabah. Bi-Aqdil Mudharabah, beliau memberikan rincian hukum mengenai mudharabah bertingkat sebagai berikut. Yang pertama, ulama sepakat bahwa mudharib tidak boleh menyerahkan modal mudharabah ke orang lain kecuali atas seizin pemodal. Mereka beralasan karena pemilik modal, sahibul mal, menyerahkan amanah harta itu ke mudharib, sehingga tidak boleh dia serahkan ke orang lain tanpa seizin pemilik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mudharabah itu adalah akad amanah. Mudharabah termasuk dalam kategori akad amanah. Dan posisi dana mudharabah, modal mudharabah, dia tidak memindahkan hak milik. Posisi dana mudharabah tidak memindahkan hak milik. Sehingga milik siapakah dana itu? Jawabannya tetap milik pemodal. Maka ketika ada seorang pemodal, sahibul mal, dia menyerahkan dana ke mudharib. Dalam kondisi ini, hakikatnya pemodal sedang memberi amanah kepada mudharib. Memberi amanah. Karena itu, tugas mudharib terhadap modal tersebut, posisi mudharib terhadap modal adalah yang pertama, dia melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Menggunakan modal itu, menggunakannya sesuai kesepakatan. Sehingga kalau ada kesepakatan misalnya, ini mau dipakai untuk modal usaha A, modal usaha B, usaha C, harus sesuai dengan kesepakatan A, B, C. Yang kedua, dia gunakan modal itu sesuai untuk usaha, untuk kegiatan di luar kesepakatan, atas izin pemodal. Kalau dia gunakan di luar kesepakatan, wajib izin pemodal. Kenapa? Karena tidak memindahkan hak milik, sehingga posisi modal tetap menjadi milik sahibul mal, pemodal. Karena status mudharib dalam hal ini adalah orang yang mendapatkan amanah dari pemodal. Sehingga posisi mudharib terhadap modal ada dua ya. Yang pertama, dia harus gunakan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, dia gunakan untuk kegiatan di luar kesepakatan, namun atas izin pemodal. Insya Allah cukup jelas ya. Sehingga misalnya si A memberikan modal kepada si B 100 juta. Lalu oleh si B yang 50 juta dipakai untuk usaha, yang 50 juta dipakai untuk kepentingan pribadi. Renovasi rumah, ganti mobil, dan seterusnya. Bolehkah itu dilakukan? Hukum asalnya tidak boleh. Karena dana ini tidak pindah hak milik, tetap jadi miliknya si A. Sehingga si B kalau mau menggunakan itu di luar perjanjian, maka si B wajib minta izin kepada pemodal. Jika tidak, maka dia telah bersikap tidak amanah dan dia wajib menanggung semua resiko yang terjadi. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Ini kaidah yang berlaku terkait modal mudharabah. Nah, di sini ketika terjadi mudharabah bertingkat, ada seorang pemodal
atau saya sebut aja di sini adalah nasabah. Nasabah memberikan modal ke sebuah lembaga keuangan, ke bank. Nasabah ngasih modal ke bank. Sudah? Karena bank tidak memiliki unit usaha real, maka bank menyalurkan itu ke UMKM agar nanti bisa berkembang. Baik. Jika ini tanpa izin dari nasabah, ini pelanggaran dengan sepakat ulama. Kata para ulama, dilarang, tidak boleh bagi mudharib untuk menyerahkan modal ke orang lain kecuali atas seizin pemodal. Kecuali atas seizin pemodal. Jika tanpa seizin pemodal, maka ini termasuk di antara bentuk pelanggaran. Karena saya memberikan amanah kepada A. Jadi di posisi ini, nasabah memberikan amanah kepada bank. Sehingga bank tidak diperbolehkan untuk menyalurkan amanah itu kepada orang lain. Karena amanahnya adalah kepada bank. Amanahnya ke bank, maka jangan disalurkan ke orang lain. Ibaratnya, saya memberikan amanah kepada A. Tapi oleh A disalurkan ke B. Loh, yang saya percaya itu kamu, bukan B. Sederhananya kan kayak gitu ya. Secara sederhana, ketika kita mempercayakan kepada A, maka ternyata kok A disalurkan ke orang lain, ini kan keliru. Yang saya percaya itu kamu, wahai A, bukan B. Maka jangan kau serahkan ke B. Sehingga jika diserahkan ke B, tanpa seizin dari saya, maka A melakukan pelanggaran. Baik, kita lanjutkan. Apabila mudharib diizinkan oleh pemodal untuk menyerahkan uang itu ke orang lain sebagai mudharib yang kedua, apakah mudharib yang pertama berhak mendapatkan bagi hasil keuntungan ataukah tidak? Ulama berbeda pendapat dalam kasus ini. Pendapat yang pertama, mudharib pertama berhak mendapatkan bagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan dengan mudharib kedua. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. Mereka beralasan bahwa mudharib kedua bisa mendapatkan modal kerja disebabkan mudharib pertama. Sehingga ada keterlibatan dari mudharib pertama. Karena itu dia berhak mendapatkan upah. Dan upahnya itu adalah prosentase dari hasil. Upahnya dalam bentuk prosentase dari hasil. Pendapat kedua, mudharib pertama tidak mendapatkan bagi hasil sama sekali, namun dia berhak mendapatkan upah sebagai wakil. Upah sebagai wakil. Saya coret di sini. Upah, saya kasih highlight. Upah sebagai wakil. Sehingga haknya adalah ujroh. Ujroh wakalah. Upah sebagai wakil. Dari salah satu pihak. Baik sahibul mal maupun amil. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di antaranya adalah Syafi'iyah dan Hambali. Baik. Kasus yang pertama ini cukup banyak di masyarakat. Dan beberapa orang mereka menyampaikan kepada kami punya kasus seperti ini. Apakah boleh seorang broker modal dia mendapatkan prosentase dari hasil ketika usaha itu menghasilkan sesuatu? Ada dua pendapat di situ. Ada yang mengatakan boleh dan itu pendapat Hanafiyah. Masalah nilai kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Dan ada yang mengatakan tidak boleh dan itu pendapat jumhur ulama. Namun dia hanya berhak mendapatkan fee senilai ujroh untuk seorang makelar sebagai wakil. Jadi dia mendapatkan ujroh karena akad wakalah. Mereka beralasan keuntungan dalam mudharabah hanya boleh diterima oleh mereka yang punya modal atau keterlibatan kerja, usaha. Sementara tidak ada kerja yang dilakukan oleh mudharib yang pertama. Karena dia hanya menyalurkan. Begitu bank ini menampung,
Dia nggak kerja sama sekali, dia hanya menyalurkan. Dia hanya menyalurkan ke UMKM atau ke pihak ketiga tanpa bekerja. Baik. Selanjutnya. Sehingga karena dia tidak bekerja, maka tidak bisa disebut mudharib. Namun status dia adalah wakil dari sahibul mal atau wakil dari amil. Amil berarti apa? Mudharib. Tergantung siapa yang menyuruhnya. Sehingga di posisi bank di sini ya. Bank di sini dia hanyalah sebagai wakil. Dan wakil tidak berhak mendapatkan bagi hasil. Dia di posisi sebagai wakil. Wakil siapa Pak? Tergantung. Bisa wakil nasabah, bisa wakil UMKM. Tergantung siapa yang meminta dia. Baik. Dan tadi kita memahami begini ya. Jadi hasil, hak terhadap bagi hasil, itu kan ada dua. Ada dua sebab. Hak terhadap bagi hasil ada dua sebab. Yang pertama, karena dia punya modal. Yang kedua, karena ada kerja. Sebagaimana yang kita pahami, ini adalah dua unsur yang paling vital dalam akad mudharabah. Jika dia punya salah satu, maka dia berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Ada satu kaidah yang sebenarnya ini akan kita sebutkan nanti ya. Kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Yustahaqqur ribhu imma bil mal au bil amal au bid dhaman. Orang berhak mendapatkan keuntungan imma bil mal karena dia punya modal, au bil amal atau karena dia punya usaha kerja, au bid dhaman atau karena dia menanggung resiko. Ada tiga sebab di mana orang bisa mendapatkan keuntungan. Yang pertama adalah karena modal, yang kedua karena kerja, yang ketiga karena dia menanggung resiko. Jika salah satu dari tiga ini dia nggak punya, maka dia tidak berhak mendapatkan keuntungan. Jika salah satu dari tiga hal ini tidak ada, maka dia tidak berhak mendapatkan keuntungan. Baik. Apa yang dimaksud dengan ad-dhaman, menanggung resiko? Di sini berkaitan dengan masalah fikih jual beli. Kalau di permodalan hanya di poin nomor 1 dan 2. Orang bisa mendapatkan keuntungan karena kerja dan karena modal. Sedangkan menanggung resiko itu berkaitan dengan posisi orang sebagai penjual. Jadi ketika orang itu berjualan, A menjual barang ke B, lalu B jual ke C. Maka kapan B boleh menjual? Sejak barang itu tiba di tempatnya. Ketika barang itu sudah tiba di tempatnya, berarti resiko sudah menjadi tanggung jawab B. Karena resiko sudah menjadi tanggung jawab B, maka B berhak dapat untung. Tapi kalau resiko B nggak nanggung, sehingga barang langsung dikirim dari A ke C, maka B nggak berhak dapat untung. Itu yang dimaksud dengan posisi ad-dhaman dalam kaidah ini. Wallahu alam. Jadi kaidah ad-dhaman di sini maksudnya adalah berkaitan dengan orang baru diperbolehkan untuk menjual barang yang dia beli setelah dia menerima barang itu. Saya ulang, seseorang diperbolehkan menjual barang yang dia beli setelah dia menerima barang itu. Kalau belum menerima barang itu, maka dia belum diperbolehkan untuk membeli barang itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kita kembali ke sini. Keterangan berikutnya, jika si A menyuruh si B untuk mencarikan modal guna mengembangkan usahanya, maka posisi si B sebagai wakil dari amil, dari mudharib. Dan si B berhak mendapatkan upah ketika mendapatkan pemodal.
Jika si X meminta si Y untuk mencarikan orang yang bisa mengelola modalnya, maka posisi Y adalah wakil bagi sahibul mal. Dan si Y berhak mendapatkan upah ketika mendapatkan amil. Ketika cocok mendapatkan orang yang bisa mengembangkan modalnya. Artinya, bank adalah wakil dari pihak yang menyuruhnya. Dari pihak yang menyuruhnya. Apakah yang menyuruhnya itu UMKM ataukah yang menyuruhnya nasabah? Nah, selanjutnya kita akan bacakan keterangan An-Nawawi. Dalam Raudhatut Talibin, An-Nawawi menyebutkan, man'u muqaradatil amil ghairahu. Tidak boleh bagi amil, bagi mudharib, untuk menyalurkan modal yang dia terima kepada orang lain. Falau qarada biiznil malik. Bila dia melakukan itu, dia menyerahkan modal itu kepada orang lain atas seizin pemodal biiznil malik, wa kharaja minad dain, dan tidak terhitung sebagai utang, wa shara wakilan fi muqaradati tsani sahha, dan dia hanya sebagai wakil untuk transaksi mudharabah yang kedua, maka mudharabahnya sah. Di sini yang pertama salah ya. Fi muqaradati tsani sahha. Di mudharabah yang kedua. Anda yang punya buku silakan dikoreksi. Dia hanya sebagai wakil untuk transaksi mudharabah di mudharabah yang kedua. Sehingga di posisi ini adalah mudharabah 1, yang ini mudharabah 2. Mudharabah 2. Jadi posisi bank sebagai wakil untuk mudharabah yang kedua. Maksudnya adalah yang jatuh ke UMKM. Lalu beliau melanjutkan. Wala yajuzu ayyushrital 'amilul awwal li nafsihi syai'an minar ribah. Amil pertama, mudharib pertama tidak boleh mensyaratkan untuk mendapatkan keuntungan li nafsihi bagi dirinya. Walau fa'ala, kalau dia lakukan itu, fasadal qiradu ats-tsani, maka qirat yang kedua hukumnya batal. Wali amilihi ujratul mithal 'alal malik. Dan amil pertama hanya berhak mendapatkan ujrah misal, upah normal yang menjadi tanggung jawab al-malik, pemilik modal. Amil yang kedua hanya mendapatkan upah dari pemilik modal. Baik. Dipahami ya? Kenapa dapat upah? Karena posisi dia adalah sebagai wakil dari nasabah. Pemodal menyerahkan modal itu ke bank, lalu oleh bank diserahkan ke UMKM. Dalam posisi ini, dia sebagai wakil dari nasabah. Karena yang menyuruh dia adalah nasabah. Baik. Nah, ketika itu dilakukan, maka bank tidak berhak untuk mendapatkan bagi hasil, tapi dia mendapatkan upah. Hak bank adalah upah. Upah karena dia telah telah mewakili nasabah untuk menyalurkan modalnya kepada UMKM. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dan kalau kita perhatikan model seperti ini ya, sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh An-Nawawi, belakangan menjadi salah satu skema bisnis yang cukup semarak di masyarakat. Dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk equity crowdfunding.
Model equity crowdfunding, dia menggunakan online platform untuk menampung dana dari masyarakat, kemudian disalurkan ke UMKM. Sehingga di sini ada investment forum, di mana investor menyerahkan investasinya ke UMKM melalui online platform di equity crowdfunding. Online platform ini disediakan oleh sebuah perusahaan crowdfunding dalam rangka untuk mendapatkan modal dan mempertemukannya dengan UMKM yang butuh modal. Sehingga UMKM dia membutuhkan dana. Sementara untuk para investor dia mencari proyek yang bisa diinvestasikan. Lalu disatukan di sebuah online platform. Sehingga ini kalau kita buat di model equity crowdfunding, skema ECF ya. Di model-model skema ECF, equity crowdfunding, di situ ada masyarakat pemodal, kemudian ada perusahaan crowdfunding, saya tulis saja PT crowdfunding, lalu dia menyalurkan ke UMKM. Baik, posisi masyarakat pemodal ini sebagai mudhorib 1. Sebagai sahibul mal 1. Pemodal 1. Sahibul mal 1. Posisi UMKM dia sebagai mudhorib. Mudhorib 2. Dan yang kami pahami, perusahaan equity crowdfunding dia tidak memposisikan dirinya sebagai mudhorib. Namun dia hanya sebagai wakil. Karena itu biasanya dia mendapatkan ujroh, dia dapat fee sesuai yang disepakati antara masyarakat pemodal dengan UMKM. Baik. Praktek seperti ini, jika crowdfunding hanya mendapatkan fee, hukumnya boleh. Karena dia di posisi sebagai wakil yang menghubungkan antara masyarakat pemodal dengan UMKM. Fee-nya dari mana? Dari siapa yang menyuruh? Dan itu dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Dan umumnya untuk equity crowdfunding, fee-nya berasal dari dua belah pihak. Sehingga nanti dia mendapatkan prosentase dari UMKM sesuai kesepakatan. Dan dia juga mendapatkan prosentase dari pemodal sesuai kesepakatan. Nah, prosentase di sini harus final, sesuai dengan nilai final. Karena sifatnya fee kalau kita mengacu kepada pendapat jumhur. Tapi kalau kita mengacu kepada pendapat Hanafiyah, dia boleh fluktuatif sesuai dengan nilai keuntungan yang berlaku. Sehingga dia bisa mendapatkan N% dan M% dari masyarakat pemodal. Yang ini kalau biasanya kalau M% ini flat sesuai dengan nilai modal. Misalnya kalau modalnya 1M misalnya. Kemudian perusahaan crowdfunding dia dapat 1%. Lalu dari UMKM sendiri dia dapat, karena dia juga mewakili UMKM untuk mempertemukan dengan masyarakat pemodal. Dia dapat N%. Nah, N% ini apakah boleh dari keuntungan? Kalau untung kamu saya kasih 1% atau 2% dari keuntungan. Ataukah harus nilai tertentu? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus nilai tertentu dan itu pendapat jumhur ulama. Karena dia statusnya sebagai ujroh. Baik. Anda bisa perhatikan begini ya. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau
hidup di abad 7 Hijriah. Dan beliau menjelaskan seperti ini di abad 7 Hijriah. 600-an sekian. Imam Nawawi berapa? Tahun berapa beliau? Sekitar tahun 600 berapa? Coba kita buka biografi An-Nawawi. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau dilahirkan pada tahun 631 dan meninggal tahun 676. Anggaplah Imam Nawawi menulis kitab Raudhatut Thalibin yang kami jadikan sebagai referensi di tahun menjelang beliau wafat, tahun 670-an. Berarti di abad 7 Hijriah. Dan sekarang pernyataan itu dipakai di abad 15 Hijriah. Tentang fenomena crowdfunding, melalui equity crowdfunding, melalui perusahaan-perusahaan crowdfunding, perusahaan-perusahaan fintech, ya. Perusahaan-perusahaan fintech itu muncul belakangan. Tapi penjelasannya sudah ada sekian ratus tahun yang lalu. Dan pernah saya sampaikan ini kepada forum para pemodal. Islam telah menyediakan penjelasan yang lengkap. Para ulama-ulama kaum muslimin telah memberikan penjelasan. Dan itu menjadi khazanah yang luar biasa bagi kaum muslimin. Tinggal selanjutnya, apakah kita mau mempelajarinya, mau mengambilnya ataukah tidak. Kita coba lihat penjelasan dari Ibnu Qudamah. Yang beliau hidup sekitar abad 8 Hijriah. Beliau mengatakan, wa idza adzina rabbul mal fi daf'il mali mudharabatan jaza dzalika. Apabila pemodal memberikan izin untuk menyerahkan modal sebagai bentuk mudharabah, hukumnya boleh. Nassa alaihi Ahmad, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Wala na'lamu fihi khilafan, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Wa yakunul amilul awwal wakilan li rabbil mal fi dzalika. Dan amil yang pertama dia statusnya sebagai wakil bagi pemodal dalam masalah ini. Sehingga perusahaan crowdfunding, mungkin yang lebih tepat fintech ini ya. Perusahaan fintech dalam hal ini perusahaan finance teknologi dalam hal ini, dia sebagai wakil ketika dia diizinkan oleh pihak pemodal. Dan kata Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Hukumnya boleh yang seperti ini. Selanjutnya, beliau mengatakan, فَإِذَا دَفَعَهُ إِلَى آخَرْ وَلَمْ يُشْرِطْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبَةِ كَانَ صَحِيحًا. Apabila dia serahkan kepada orang lain dan dia tidak mensyaratkan mendapatkan bagi hasil, kana sahihan, maka statusnya sah. Wa in syarata li nafsihi syai'an minar ribah, tapi kalau dia mensyaratkan adanya keuntungan bagi hasil baginya, lam yasih, maka mudharabahnya tidak sah. Li'annahu laisa min jihatihi malun wala amal. Karena dia bukan pemodal dan dia juga bukan pekerja. Warribahu innama yustahaqqu biwahidin minhuma. Sementara keuntungan itu didapatkan dengan salah satu dari dua sebab tersebut, yaitu bekerja atau dia punya modal. Dan perusahaan fintech, dia tidak bekerja untuk mengembangkan modal itu, dan dia juga bukan pemodal, sehingga di posisi ini dia tidak berhak dapat bagi hasil. Tapi Pak, fintech juga bekerja. Bekerja apa? Menyediakan platform. Ya kalau itu bukan bekerja untuk mengembangkan modal. Modal itu dikembangkan melalui unit usaha real. Yang itu dilakukan oleh mudharib. Sedangkan fintech tidak melakukan unit usaha real. Tapi dia hanya menampung dana, lalu kemudian menyalurkan ke para perusahaan, para UMKM, yang dia akan mengembangkannya dalam unit usaha real.
Wallahu alam, semoga bisa dipahami dengan baik, dan dengan ini semoga membuat kita semakin bangga dengan ajaran Islam, dengan ulama kaum muslimin. Maka sebenarnya kita tidak perlu untuk mencari aturan dari orang lain, dari kelompok yang lain, dari ajaran yang lain, karena Islam telah menyediakan dengan lengkap. Tinggal selanjutnya apakah kita mau mempelajarinya ataukah meninggalkannya dan menyia-nyiakannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap toh? Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh ya. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Kayak ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nur Bait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Oh, gampang. Beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah saya sebagai pemodal pada tahun pertama keuntungan semua buat saya, baru pada tahun kedua dibagi rata dengan yang lainnya sesuai porsi kesepakatan? Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Bolehkah pemodal mendapatkan keuntungan di awal periode 100%? Lalu nanti setelah itu keuntungan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan untuk di periode berikutnya. Ada sebuah kaidah yang pernah kita sampaikan bahwa dalam akad mudharabah maka berlaku prinsip, dalam akad mudharabah berlaku prinsip ringan sama dijinjing, berat sama dibikul. Tidak boleh ada orang yang dia di posisi aman sementara resiko ditanggung oleh orang lain. Di masa Nabi SAW beliau melarang praktek muhaqalah, praktek muzabana, praktek mukhabarah. Muhaqalah dan mukhabarah menurut sebagian definisi yang disampaikan oleh para ulama, pengertiannya adalah ada orang kelola tanah tapi dengan bagi hasil nilai tertentu. Dulu ada praktek yang disebut dengan muhaqalah. Jadi ini bentuknya kelola lahan dengan bagi hasil nilai tertentu. Misalnya, si A memberikan modal kepada si B senilai 5 juta untuk tanam lombok sama jagung. Lalu dipersyaratkan begini, hasil lombok milik saya, jagung milik kamu. Praktek seperti ini tidak boleh. Karena di situ dia minta hasil tertentu. Ini bisa nilai objek tertentu ya, bukan nilai. Objek tertentu.
praktek ini kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW anil muhaqala wal muzabana wal mukhabara wa anis sunya. Nabi SAW melarang muhaqala, mukhabara, muzabana dan bentuk sunya. Dan itu praktek-praktek yang ada di masa silam. Kelola lahan dengan bagi hasil tertentu, itulah muhaqala. Nah, karena kenapa muhaqala ini tidak diperbolehkan? Karena jadinya, ya, di situ yang terjadi adalah ada pihak yang di posisi aman, sementara pihak lain belum jelas. Sudah? Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, hasil dibagi dengan tidak sesuai porsi atau dengan porsi yang tidak berimbang. Karena bisa jadi ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi bisa jadi ada dua kemungkinan ini. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Hasil dibagi dengan porsi yang tidak berimbang karena bisa jadi ada yang berhasil, ada yang gagal. Contoh di masa silam seperti yang disebutkan dalam hadis dari Rafi' bin Hadij. Coba transition ya. Dalam hadis Rafi' bin Hadij, Nabi SAW melarang ada praktek seperti ini ya. Aqbalul jadawil. Nah, ini ada sebuah hadis dari Rafi' bin Hadij. Silakan di transition. Ada seorang ulama tabi'in, Hamdalah bin Qais al-Ansari. Wallahu a'lam, mungkin beliau tabi'in ya. Sa'altu Rafi' bin Hadij. Aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Hadij. Dan Rafi' bin Hadij ini sahabat. An kira'il ardi bidzahabi wal wariq. Tentang hukum menyewakan tanah dengan bayar uang. Bayarnya pakai uang. Tanahnya disewa, bayarnya pakai emas atau pakai perak. Pakai dinar atau dirham. Faqala, lalu kata Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu, la ba'sa biha, tidak masalah yang seperti itu. Terus kenapa katanya ada yang bilang menyewakan tanah itu tidak boleh? Dijelaskan oleh Rafi' bin Hadij, innama kana an-nasu yu'ajiruna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu masyarakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyewakan lahan bima ala al-madhiyanat wa iqbalil jadawil. Dengan pembayaran apa yang ada di madhiyanat dan iqbalul jadawil. Apa itu madhiyanat dan iqbalul jadawil? Madhiyanat dan iqbalul jadawil itu seperti ini ya. Jadi ceritanya begini. Ini sungai selokan ya. Lalu di samping-samping selokan ini ada lahan. Di sini ada lahan perkebunan. Ini selokan. Saya tulis ya. Selokan. Baik. Nah, kemudian di selokan ini ada lahan kanan kirinya. Yang lahan itu disewakan. Nah, mereka ketika sewa itu ada yang minta di bagian depan dan belakang. Nah, saya hapus di sini. Yang dihapus ini apa, Pak? Yang dihapus ini adalah pintu masuknya air. Air masuk ya. Air masuk. Air keluar. Ini masuk. Air masuk, air keluar. Ini juga sama, air masuk, nanti ada air keluar, kan begitu. Daerah
yang dekat dengan air masuk ini jadi cenderung lebih subur. Dan demikian pula daerah yang dekat dengan selokan ini cenderung lebih subur. Daerah yang dekat dengan air masuk dan selokan ini disebut dengan aqbal jadawil atau iqbal jadawil. Sedangkan daerah yang berada di pinggir selokan ini disebut dengan al-madhiyanat. Al-madhiyanat. Nah, dulu mereka prakteknya kayak gini. Jadi saya mau, tapi nanti saya dapat bagi hasil yang berada di wilayah ini. Nah, ini milik saya. Yang belakang-belakang ini milik kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Rafi' bin Hadij, beliau mengatakan, wa asya'a minaz zar, dan kadang dia minta tanaman tertentu. Dia minta tanaman tertentu. Fayahlaku hadza wa yaslamu hadza. Kadang yang satu berhasil, yang satu gagal panen. Wa yaslamu hadza wa yahlaku hadza. Kadang yang satu gagal panen, yang satu berhasil. Walam yakun linnasi qira'un illa hadza. Dan masyarakat ketika itu tidak punya model transaksi untuk pengelolaan lahan selain cara seperti ini. Falidzalika zajara anhu, karena itu Nabi SAW melarangnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fi syai'in madmun ma'lumun fala ba'sa bihi. Adapun untuk transaksi dengan objek yang madmunun, ma'lumun, yang dia ditanggung dan dia maklum jelas standarnya, fala ba'sa bihi, hukumnya diperbolehkan. Dengan bayar tadi ya, hukumnya boleh. Baik. Sehingga praktek muhaqalah itu dilarang karena di situ bagi hasil dengan porsi yang tidak berimbang. Bisa jadi ada yang berhasil dan ada yang gagal. Padahal dalam mudharabah, keberhasilan dan kegagalan itu milik bersama. Berhasil dibagi bersama, gagal ditanggung bersama. Nah, jika yang terjadi seperti yang Anda tanyakan tadi, untuk periode pertama semua hasil milik pemodal. Periode yang kedua semua hasil nanti dibagi. Jadinya kan pemodal di posisi aman di periode pertama. Bisa jadi pada saat periode pertama nggak laku, sehingga pemodal nggak dapat apa-apa. Makanya seharusnya tidak demikian, karena berpotensi tadi ada sebagian yang berhasil, sementara yang sebagian gagal. Padahal dalam mudharabah harus dibagi bareng, hasil dibagi bersama, rugi juga ditanggung bersama. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan. Anda sudah terhubung? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak, suaranya cukup jelas. Aku izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya kita berjualan makanan dengan teman kantor? Apa Ustaz? Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Bapak. Alhamdulillah. Cukup Ustaz. Oh, baik. Apakah boleh kita berjualan dengan teman kantor? Transaksinya di kantor. Jadi malamnya saya open PO. Nanti siapa yang pesan baru saya jual di paginya. Jadi yang setelah malam itu yang berpesan nanti saya catat nama-namanya lalu saya jual ke teman-teman saya saat pagi hari. Artinya, jadi itu kan sifatnya kebutuhan pribadi teman kantor ya? Bukan kebutuhan kantor. Jadi makanan kayak dimsum gitu Ustaz. Baik, itu untuk kegiatan kantor atau kebutuhan pribadi karyawan? Sepertinya untuk cemilan mereka Ustaz. Baik, cukup insya Allah Pak. Cukup Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik.
Di sini kita membahas tentang hukum bagi karyawan yang dia mengambil keuntungan sampingan dari posisi dia sebagai karyawan. Karyawan jualan, gitu aja ya. Yang pertama, dia berjualan ke perusahaan tempat kerja. Karyawan menjual sesuatu ke perusahaan tempat dia bekerja. Misalnya, dia kerja di instansi A, lalu instansi A ini butuh nasi kotak untuk acara hajatan mereka. Nah, karena instansi A melihat karyawan X ini punya catering, istrinya misalnya punya catering, akhirnya pesennya ke situ. Hukumnya boleh, selama posisi perusahaan ini adalah perusahaan swasta, milik pribadi. Jadi di sini karyawan menjual ke PT X tempat dia bekerja untuk kegiatan PT, untuk kegiatan perusahaan. Di sini hukumnya boleh selama bukan instansi pemerintah. Kenapa kalau instansi pemerintah tidak diperkenankan? Karena dalam instansi pemerintah, atasan itu juga karyawan. Atasannya karyawan, bawahan juga karyawan, sama-sama karyawan. Tapi kalau instansi swasta, ada owner yang dia berhak untuk menentukan alur keuangan. Dan wakil owner, yaitu para manajer atau para direktur yang dia berhak untuk mengatur alur transaksi di perusahaan. Yang kedua, karyawan jualan ke sesama karyawan. Untuk kepentingan pribadi karyawan, untuk pribadi ya, untuk cemilan pada waktu kerja, insya Allah boleh, tidak ada masalah di sana. Dengan syarat selama tidak mengganggu. Selama tidak ganggu situasi kerja. Sehingga dalam hal ini misalnya Anda janjiannya waktu malam, PO-nya di waktu malam, nanti paginya dia dibawakan, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait bagi hasil usaha dengan teman, saya mempunyai usaha dengan sudah punya kontrak tetap tiap bulan dengan klien. Lalu saya sebagai pemodal memberikan modal awal semisal 50 juta dan akan mendapatkan bagi hasil 4% setiap bulan selama 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun modal bisa diambil. Apakah seperti ini dibenarkan Ustaz? Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Baik, coba diulang. Bagi hasil 4% tiap bulan, nilai modalnya berapa tadi? 50 juta. Bagi hasil selama 4 bulan dengan nilai 50 juta. Nah, sekarang Anda bisa ngitung ya. Modal senilai 50 juta. Bagi hasil 4%. Saya punya dugaan kuat 4% ini adalah 4% dari modal. Bagi hasil 4% dari modal. Sekarang 4% kali 50 juta. Berapa Bang? 2 juta per bulan. Jadinya nanti keluar 2 juta per bulan. Selama 2 tahun. Kalikan 12. Kalikan 24. Berarti 48 juta.
dan modalnya dikembalikan setelah 2 tahun. Riba. Ini jelas riba. Karena bagi hasil tidak boleh dari modal. Jadinya flat 2 juta per bulan. Flat dia. Tidak akan mengalami fluktuatif. Sehingga di sini bukan berdasarkan hasil, tapi berdasarkan modal. Dan bagi hasil tidak boleh berdasarkan modal, tapi bagi hasil harus berdasarkan hasil. Praktek ini termasuk praktek riba, hukumnya dilarang. Ya. Dilarang karena hakikatnya riba. Dan ini pernah disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan tentang definisi riba jahiliyah. Salah satunya adalah seperti yang disampaikan dalam pertanyaan, dia mendapatkan bagi hasil tertentu, flat, selama sekian tahun, dan nanti modal akan dikembalikan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.